Halo Sobat Laici Studio Channel. Kembali lagi kita berjumpa. Kali ini admin akan membahas kisah hidup Rasul Yohanes untuk part yang terakhir. Ada beberapa hal yang tidak diceritakan di dalam Sinaksarion. Di sini admin akan membahas kisah Rasul Yohanes agar semakin jelas dan lengkap. Juga pada video kali ini sekaligus admin akan mengangkat kisah Rasul Yohanes dari sisi tradisi iman Gereja Katolik. Baru setelah itu kita kupas juga inspirasi apa yang bisa kita teladani dari sosok Rasul murid kesayangan Tuhan kita Yesus Kristus. Tanpa berlama-lama lagi, langsung tancap gas. Dan mangga disiapkan helanya cemilan dan juga kopinya sambil mendengarkan Laici Studio Channel. Let's check it out. Ulasan singkat perjalanan Rasul Yohanes. Rasul Yohanes, jika kita lihat dari segi sejarah menurut tradisi ritus gereja timur, yakni Katolik Timur dan juga Ortodoks, sangat terperinci dan admin terkesan dengan buku dari Sinaksarion. Ada beberapa perbedaan kisah menurut tradisi Latin atau gereja Katolik, antara lain yakni yang pertama, Rasul Yohanes saat di kota Efesus. Jika kita merunut peristiwa yang tertulis dalam Alkitab, khususnya kisah para Rasul 12 ayat yang ke-1, di mana di situ dijelaskan bahwa Raja Herodes Agripa ke-1 sebagai info tambahan untuk memperjelas bahwa Herodes yang dimaksud berbeda dengan Herodes pada zaman Tuhan Yesus, di mana Herodes Agripa ke-1 ini adalah penerus dari Herodes di zaman Yesus yang menjabat sekitar tahun 40 hingga 45 Masehi, di mana Raja Herodes ini mempersekusi jemaat Kristen awal yang masih ada di Yerusalem yang bernama kelompok Jalan Tuhan. Dan sekaligus Rasul Yakobus tua ditangkap, yakni kakak daripada Rasul Yohanes, sehingga Rasul Yakobus menjadi martir pada tahun 44 Masehi. Maka dimulailah para rasul berpencar. Di kota Efesus ini sudah ada komunitas pengikut Jalan Tuhan yang tinggal di sana, yang didirikan sebelumnya oleh Rasul Paulus. Kemudian jika kita melihat catatan dari Santo Eusebius dalam buku Historia Ecclesiastica buku ketiga bab yang pertama, dikatakan bahwa sementara itu para rasul suci dan murid-murid penyelamat kita tersebar ke seluruh dunia. Kemudian selanjutnya, menurut tradisi, Partia diserahkan kepada Thomas sebagai ladang karyanya, Skythia kepada Andreas, dan Asia kepada Yohanes yang setelah beberapa waktu di sana meninggal di Efesus. Sebagai catatan juga bahwa Asia di zaman Rasul Yohanes merupakan suatu wilayah Imperium Roma dan di masa sekarang masuk ke dalam wilayah Turki. Sering disebut juga sebagai Asia Minor pada zaman itu atau Asia Kecil. Nah, Rasul Yohanes mendapatkan tanda petik jatah pelayanan yaitu ke Asia Kecil, dan ia tinggal di kota Efesus. Di kota inilah Rasul Yohanes berkarya memberitakan Injil dengan usia yang lanjut, dan videonya pernah admin bahas pada part kedua, yaitu setelah peristiwa Bunda Maria. Di kota Efesus ini, sebelum pembuangan ke Patmos, dikisahkan bahwa Rasul Yohanes bertemu dengan seorang heresi Ebionit yang bernama Cerinthus. Admin memperkirakan saat Rasul Yohanes bekerja di rumah pemandian milik Dioskorides yang dikelola oleh Nyonya Romana, yang videonya sudah ada di dalam part ketiga Rasul Yohanes. Rasul Yohanes tinggal di kota Efesus cukup lama dan bertemu seorang heresi bernama Cerinthus dari Alexandria. Maka dari itu, atas desakan para uskup di sana, maka Rasul Yohanes menuliskan kitab Injil dan surat 1, 2, 3 Yohanes di sana, guna meredam pengaruh Cerinthus. Ia tinggal di kota Efesus sampai akhirnya turun kebijakan dari Kaisar Domitian untuk mempersekusi semua orang Kristen. Dan akhirnya Rasul Yohanes pun ditangkap dan dibuang ke Pulau Patmos. Yang kedua, sikap Rasul Yohanes kepada penyesat Cerinthus. Suatu hari di sebuah pemandian umum di kota Efesus, Yohanes melihat Cerinthus ada di dalamnya, sedang banyak orang Kristen berada satu atap dengan pemimpin bidat tersebut. Kemudian Rasul Yohanes berseru, "Anak-anakku," seru Yohanes,
"Cepatlah keluar, aku khawatir rumah ini akan roboh karena tidak bisa menahan kesesatan Serintus, si musuh kebenaran itu." Dicatat dalam buku Adversus Hereses bab ketiga ayat yang keempat. Selain itu, kisah mengenai Rasul Yohanes memberi sikap tegas pada pengajar heresi di Efesus dapat kita temukan juga di dalam catatan Bapak Gereja Santo Hieronymus atau Jerome dalam kitab De Viris Illustribus pada bab yang ke-9. Di situ diceritakan agak rinci. Sebagai berikut rinciannya. Yohanes, rasul yang dikasihi Yesus, putra Zebedeus dan saudara Yakobus, menulis sebuah Injil atas permintaan para uskup Asia untuk melawan Serintus dan heresi lain, dan secara khusus melawan ajaran kaum Ebionit. Nah, mengapa ajaran Ebionit ini ditentang oleh Rasul Yohanes? Sebelum lebih jauh admin menjelaskan, pertama admin akan memperkenalkan dulu siapakah Serintus secara singkat. Serintus adalah seorang yang terpelajar dari Alexandria, Mesir. Ia mengajarkan bahwa dunia tidak dijadikan oleh Allah yang utama, melainkan oleh kuasa tertentu yang jauh terpisah daripadanya. Dengan kata lain, ada Allah lain. Nah, Allah yang utama itu paling berkuasa di atas alam semesta dan hanya memandang dari kejauhan. Dia menggambarkan bahwa Yesus tidak dilahirkan dari seorang perawan, melainkan anak dari Yusuf dan Maria berdasarkan kehendak biasa dari silsilah manusia. Artinya, tubuh Yesus itu adalah hasil biologis dari hubungan antara Yusuf dan Maria. Di samping itu, Serintus menyatakan bahwa sosok manusia bernama Yesus hanyalah seorang manusia biasa yang memiliki kearifan dan bijaksana, serta hidup benar dan saleh daripada orang lain. Setelah Yesus dibaptis, barulah Kristus turun ke atasnya dalam bentuk seekor merpati yang berasal dari penguasa tertinggi, dan selanjutnya manusia bernama Yesus menyatakan Bapa yang tidak dikenal, maksudnya adalah Allah. Dan setelah itu Yesus baru bisa melakukan mujizat-mujizat. Pada saat peristiwa penyaliban, Serintus mengajarkan bahwa Kristus telah meninggalkan Yesus. Maka kemudian Yesus menderita dan bangkit. Sementara Kristus tidak mengalami hal itu karena dia atau Kristus dalam pengertian heresi Skrintus adalah makhluk roh. Nah, kalau dicermati, kok ini agak mirip ya dengan ajaran yang diserupakan itu loh. Oke, kita lanjut ya guys. Mereka yang disebut Ebionit setuju bahwa dunia dijadikan oleh Allah. Mereka menggunakan hanya Injil Matius dan menolak Rasul Paulus, menganggap bahwa Paulus adalah seorang murtad dari hukum Taurat. Makin jelas ya mengarahnya kemana. Oke, itu tercatat dalam tulisan Bapak Gereja Apostolik Irenaeus, yaitu Agens Heresis atau Adversus Heresis, buku pertama, chapter 26 pada paragraf yang pertama. Serintus terpengaruh oleh ajaran Gnostik yang mengajarkan bahwa Allah yang ilahi itu terlalu murni dan sempurna untuk menjadi bagian dari dunia material ini. Oleh karena itu diciptakan Allah yang lebih rendah, yaitu kekuatan yang memancar dari makhluk ilahi tertinggi. Meskipun pemimpin bidat Ebionit macam Serintus tidak tergabung dalam komunitas dan pengajaran rasuli, ia dengan berani terang-terangan mempropagandakan ajarannya di depan Rasul Yohanes. Reaksi jemaat perdana waktu itu sangat jengkel dibuatnya. Atas dasar apa Serintus mengatasnamakan ajaran Kristus, padahal ia tidak pernah bertemu dengannya, apalagi menjadi muridnya. Sedangkan Rasul Yohanes, guru dan panutan mereka, jelas-jelas rasul dan murid yang dikasihi Yesus. Bahkan kepada rasul inilah sang juru selamat menitipkan Bunda Maria ketika ia menjalani penderitaannya. Orang-orang Kristen di Efesus sangat jengkel dengan ulah para pengajar bidat itu. Lebih-lebih Rasul Yohanes. Karena alasan yang sama tersebut, para uskup di Efesus kemudian mendorong Yohanes untuk menuliskan Injil yang keempat. Patut dicatat bahwa Injil sinoptik, yakni Matius, Markus, dan Lukas, sudah memuat fakta-fakta tentang kehidupan Yesus Kristus. Tetapi Rasul Yohanes menuliskan makna rohani atas fakta-fakta itu.
Atas desakan para uskup di sana, maka akhirnya Rasul Yohanes menuliskan kitab Injil Yohanes dan surat Yohanes, yaitu surat 1, 2, dan 3 Yohanes, guna melawan ajaran heresi tersebut. Dalam tulisan itu, Rasul Yohanes menegaskan bahwa para antikristus adalah mereka yang berasal dari kalangan Kristen, namun mengajarkan ajaran yang lain atau disebut juga heterodoks. Melalui hal ini, maka jelas bahwa penulis Injil Yohanes dan surat 1, 2, dan 3 Yohanes adalah untuk menangkal ajaran sesat Serintus yang ia tulis di kota Efesus sebelum ia ke Pulau Patmos. Dan hal ini ditegaskan dalam tulisan Bapak Gereja, yakni Santo Hieronymus atau Santo Jerome dalam bukunya, yakni De Viris Illustribus pada bab yang ke-9. Jika kita mengingat di dalam konten Laici yang sebelumnya, menurut Synaxarion bahwa Injil Yohanes ditulis di Pulau Patmos. Namun menurut catatan bapak-bapak gereja bahwa Injil Yohanes ini ditulis pada saat Yohanes berada di Efesus. Kita lanjutkan. Yang ketiga, penyingkapan wahyu. Setelah sang Rasul Yohanes melawan ajaran sesat Serintus di kota Efesus, maka mulailah penganiayaan Kaisar Domitian yang ia lakukan dengan gencar dan berhasil menangkap Rasul Yohanes, kemudian dibawa ke Roma untuk disiksa dan dibunuh. Diawali dengan menyuruh Yohanes meminum segelas racun, namun sayangnya ia tidak mati dan akhirnya dicoba untuk digoreng secara hidup-hidup dan ternyata tidak cedera apa-apa. Akhirnya Kaisar ini pun membuang Rasul Yohanes ke Pulau Patmos untuk mengikuti kerja paksa di sana, tepatnya di tempat penambangan batu di Pulau Patmos. Nah, selanjutnya Rasul Yohanes mendapat penglihatan. Kemudian ia menuliskan penglihatannya itu dan maka jadilah kitab Wahyu. Kemudian kisah mengenai Rasul Yohanes ini sesuai dengan tulisan Santo Jerome atau Hieronymus dalam bukunya yang berjudul De Viris Illustribus, para pria ternama, di dalam bab 9 yang menegaskan pada tahun ke-14 setelah Nero, ketika Domitian melancarkan penganiayaan kedua, ia, yaitu Yohanes, dibuang ke Pulau Patmos dan menulis kitab Wahyu. Selanjutnya, menurut tulisan yang sama pula, Domitian mati. Ia, Yohanes, kemudian kembali ke Efesus pada masa Kaisar Nerva dan tetap tinggal di sana sampai masa Kaisar Trajanus atau Trajanus mendirikan dan membangun gereja-gereja di seluruh Asia. Yang keempat, kembali ke Efesus dan wafat. Sementara Rasul Yohanes di Pulau Patmos, di pemerintahan pusat Roma terjadi pergolakan di mana Kaisar Domitian mati dibunuh oleh suruhan dari istrinya sendiri karena perilakunya yang kejam dan membunuh semua lawan politiknya. Akhirnya kekuasaan jatuh ke tangan Kaisar Nerva sebagai penggantinya. Di sini admin memperkirakan kembalinya Rasul Yohanes dari Pulau Patmos menuju ke Efesus adalah pada tahun 96 Masehi dan kekuasaannya dilanjutkan oleh Kaisar Nerva atau nama lengkapnya Marcus Coesius Nerva Caesar Augustus dari tahun 96 Masehi hingga 98 Masehi. Kaisar Nerva terkenal lebih moderat terhadap orang-orang Kristen dan ia pun memberikan kebijakan untuk membebaskan masa pembuangan Yohanes dari Pulau Patmos yang akhirnya Yohanes kembali ke Efesus. Kemudian dilanjutkan oleh Kaisar Trajanus atau juga Marcus Ulpius Nerva Trajanus dari tahun 98 Masehi hingga 117 Masehi. Kaisar Trajanus ini adalah anak angkat dari Kaisar Nerva karena ia memiliki kecakapan dalam bidang kemiliteran dan juga tokoh yang cukup populer pada masa itu. Pada saat berada di Efesus, kemudian Rasul Yohanes juga mengajar Santo Polikarpus. Di sini admin berpendapat dan memperkirakan bahwa pertemuan Yohanes dan mengajar Santo Polikarpus adalah pada saat Rasul Yohanes diceritakan dalam Synaxarion dengan judul Tahun-tahun Terakhir yang videonya telah admin buat pada episode sebelumnya. Untuk kisah mengenai Santo Polikarpus akan admin buatkan pada video yang akan datang setelah seri para rasul selesai ya guys. Nah, Rasul Yohanes diperkirakan wafat antara sekitar tahun 98 hingga 110 Masehi, yakni pada masa pemerintahan Kaisar Trajanus berlangsung. Akhir hayat Yohanes menurut Santo Hieronymus
Dalam buku The Viris Illustribus bab ke-9 dikatakan bahwa Yohanes melemah karena lanjut usia, meninggal pada tahun ke-68 setelah penderitaan Tuhan dan dimakamkan di dekat kota yang sama, yakni Efesus. Inspirasi Rasul Yohanes. Yohanes adalah murid Yesus yang paling setia, bahkan berani mengikuti Yesus sampai ke Bukit Golgota atau Bukit Tengkorak, dan mendampingi Bunda Maria sampai di bawah kaki salib Yesus. Di bawah kaki salib Yesus itulah ia diberikan tugas oleh Yesus menjadi pengawal Bunda Maria, tercatat dalam Yohanes 19 ayat 27. Kira-kira pada tahun 60-an Masehi ia pergi ke Asia Kecil dan menjadi pewarta di kota Efesus. Dalam kitab Wahyu diterangkannya bahwa ia dibuang ke Pulau Patmos karena agama dan ajarannya. Dari buah karangannya kita dapat mengatakan bahwa Yohanes adalah seorang teolog yang karya tulisnya berisi refleksi dan ajaran teologis yang mendalam tentang Yesus dan karya perutusannya. Pada tahun-tahun terakhir hidupnya, khotbah Yohanes hanyalah berupa wejangan-wejangan singkat seperti ini. Anak-anakku, cobalah kamu saling mencintai, sebab itulah perintah Tuhan yang utama, dan jika kamu melakukannya, sudah cukup untuk kamu perbuat. Santo Yohanes adalah rasul terakhir yang meninggal dunia. Dari Rasul Yohanes ini bisa kita lihat bahwa ia adalah seorang yang berwatak keras, terbukti saat ia dijuluki sebagai Boanerges. Namun seiring dengan pertambahan usia dan kematangan pribadiannya, ia mampu menunjukkan perubahan sikapnya menjadi lebih bijaksana dan lemah lembut. Namun di balik itu semua, ia memiliki pribadi yang kuat akan imannya kepada Yesus Kristus. Ia pun juga adalah seorang murid yang setia dan berani mendampingi sang guru hingga wafat di kayu salib. Selain itu, sosok dari Rasul Yohanes ini adalah orang yang paling cepat tanggap dan lebih mengerti mengenai kisah kebangkitan Yesus Kristus. Ia sangat mengenal pribadi Kristus yang diawali dari pembaptisan Yesus saat di Sungai Transyordan. Yohanes bersama dengan Andreas mengejar Yesus Kristus dan ingin lebih dalam mengenal Sang Kristus setelah diberi petunjuk oleh sang guru sebelumnya, yakni Yohanes Pembaptis. Dari sinilah dia memiliki keyakinan bahwa Yesus adalah Mesias yang dijanjikan, hingga pada saat ia dipanggil menjadi murid Yesus. Ia dengan tekun mengikuti apa yang diajarkan oleh sang guru. Pengenalan akan pribadi yang kuat kepada Yesus Kristus itulah yang pada akhirnya ketika ia menuliskan Injil Yohanes, ia mampu menggambarkan dengan baik sosok Kristus secara hakikat rohani. Pendalaman spiritual sejati seperti Rasul Yohanes inilah yang admin Laici rasa sangat perlu untuk kita teladani bersama, agar kita menjadi murid yang dikasihi oleh guru kita terkasih, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Rasul Yohanes juga adalah orang yang dihormati bahkan oleh Rasul Paulus, bahkan menjulukinya sebagai soko guru jemaat, tercatat dalam Galatia 2 ayat yang ke-9. Posisi Rasul Yohanes di dalam gereja perdana adalah sosok tokoh sentral. Melalui kisah Rasul Yohanes ini kita juga mengetahui bahwa pemberitaan kabar baik atau Injil Yesus Kristus tidak disebarkan dengan pertumpahan darah, melainkan dengan menunjukkan rasa kasih kepada sesama manusia dan dengan ketulusan menolong mereka yang membutuhkannya. Selain itu, Rasul Yohanes juga memberi kita teladan untuk hidup sederhana dan bersahaja dengan siapapun. Dan melalui kisah Yohanes ini kita juga diajak untuk mengenal Sang Firman Juru Selamat kita, yakni Yesus Kristus, dengan iman yang mantap dan belajar dengan terus-menerus membina diri tanpa henti. Semoga video-video mengenai Rasul Yohanes ini dapat memberi manfaat bagi kita semua yang menyaksikannya. Terima kasih bagi teman-teman yang dengan setia mengikuti kisah Rasul Yohanes ini. Semoga dapat diambil pelajaran yang berharga dari sosok yang luar biasa satu ini. Jangan lupa di-share video tentang Rasul Yohanes ini kepada teman-temanmu semua. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Oke, sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bagi kamu yang merasa terberkati oleh channel ini, jangan lupa klik tombol jempol ke atas atau tombol like-nya kalau kamu suka dengan video ini, dan klik tombol subscribe supaya kamu bisa terus pantau perkembangan video selanjutnya. Berikan juga komentar dan saranmu di kolom komentar.
Tuhan Yesus memberkati.